Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandita Noveli Maekela, mahasiswa program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan NIM F1E32540 dari kelas R001. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik implementasi algoritma Welch-Powell dalam penentuan tempat wisata di Kota Jambi. Oke, kita mulai dari latar belakang masalahnya. Kota Jambi sebenarnya punya banyak banget tempat wisata yang menarik. Tapi masalahnya wisatawan sering bingung mau pilih yang mana karena waktunya terbatas. Tapi pilihannya banyak. Nah, ada dua masalah utama di sini. Pertama, banyak tempat wisata yang punya jenis wisata yang sama. Jadi wisatawan tidak tahu mana yang perlu dikunjungi supaya pengalamannya bervariasi. Kedua, jarak antar tempat wisata bisa sangat jauh kalau tidak direncanakan dengan baik, sehingga membuang banyak waktu di perjalanan. Nah, solusinya adalah menggunakan teori graf dan algoritma Welch-Powell untuk mengelompokkan tempat wisata secara cerdas, berdasarkan jenis wisata yang sama dan jarak yang relatif dekat, yaitu kurang dari 8 km. Sebelum masuk ke studi kasusnya, kita pahami dulu teori dasarnya. Pertama, graf. Graf itu cara matematika untuk menggambar hubungan antar objek. Graf terdiri dari dua komponen, vertex, yaitu titik-titik yang mewakili objek. Dalam kasus ini, vertex kita adalah tempat wisata. Dan sisi atau edge, yaitu garis yang menghubungkan dua vertex yang punya hubungan tertentu. Derajat. Derajat adalah sebuah vertex itu jumlah sisi yang terhubungnya langsung ke vertex tersebut. Semakin tinggi derajatnya, artinya semakin banyak hubungannya dengan vertex-vertex yang lain. Yang kedua, perwarnaan graf. Ini adalah proses memberi warna pada setiap vertex dengan satu aturan penting. Dua vertex yang bertetangga tidak boleh mendapatkan warna yang sama. Yang ketiga, algoritma Welch-Powell. Ini adalah algoritma perwarnaan graf yang bekerja dengan cara mengurutkan vertex berdasarkan derajat tertinggi, lalu memberi warna secara greedy. Tujuannya adalah mendapatkan pewarnaan dengan warna sesedikit mungkin. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Data yang digunakan adalah 10 tempat wisata di Kota Jambi, yang masing-masing dijadikan sebagai vertex, dari V1 sampai V10, mulai dari Gentala Arashi, Hutan Pinus, Tugu Kerisi Ginjai, dan lain-lain. Pada analisis pertama, dua tempat wisata dihubungkan dengan sisi apabila keduanya memiliki jenis wisata yang sama. Misalnya, Gentala Arashi dan Museum Perjuangan sama-sama wisata sejarah. Jadi keduanya dihubungkan. Setelah semua hubungan digambar, kita hitung derajat masing-masing vertex. Hasilnya V9, yaitu Taman Rimba Zoo, punya derajat tertinggi yaitu 9. Karena dia punya banyak jenis wisata sehingga terhubung ke hampir semua vertex lain.
Nah, sekarang kita terapkan algoritma Welch Powell-nya. Algoritmanya punya 4 langkah sederhana. Langkah pertama, hitung derajat semua vertex, lalu urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Hasilnya urutan teratas adalah V9 dengan derajat 9. Diikuti V5 dan V10 dengan derajat 6, dan seterusnya. Langkah kedua, beri warna pertama ke V9 sebagai vertex berderajat tertinggi. Lalu cari vertex lain yang tidak bertetangga dengan V9. Ternyata tidak ada, karena V9 terhubung ke semua vertex. Jadi warna 1 hanya untuk V9. Langkah ketiga, ambil vertex yang belum diwarnai dengan derajat tertinggi berikutnya, yaitu V5. Beri warna 2 ke V5, kemudian cari vertex lain yang tidak bertetangga dengan V5. Ditemukan V1, jadi V1 juga dapat warna nomor 2. Langkah keempat, ulangi proses ini untuk warna-warna berikutnya. V10 dapat warna 3 bersama V3, V2 dapat warna 4 bersama V7, V4 dapat warna 5 bersama V8, dan V6 yang tersisa dapat warna 6. Proses terus diulang sampai semua vertex terwarnai. Setelah proses pewarnaan selesai, kita mendapatkan hasil yang menarik. Diperoleh 6 warna untuk mewarnai 10 tempat wisata. Angka ini disebut bilangan kromatik. Artinya diperlukan minimal 6 warna untuk memastikan tidak ada 2 tempat wisata berjenis sama mendapat warna yang sama. Tempat-tempat wisata yang berbeda warna artinya mereka punya jenis wisata yang sama, jadi mereka bersaing di kategori yang sama. Sebaliknya, tempat yang sewarna artinya jenis wisatanya berbeda satu sama lain, sehingga cocok dikunjungi dalam satu paket perjalanan karena pengalamannya lebih bervariasi. Selain berdasarkan jenis wisata, jurnal ini juga melakukan analisis berdasarkan jarak antar tempat wisata. Caranya sedikit berbeda. Dua tempat wisata dihubungkan dengan sisi atau edge apabila jaraknya lebih dari atau sama dengan 8 km. Artinya mereka jauh dan tidak bisa dikunjungi bersamaan secara efisien. Sedangkan yang jaraknya kurang dari 8 km dianggap dekat dan tidak dihubungkan. Setelah algoritma Welch-Powell diterapkan pada graf ini, diperoleh 3 bilangan kromatik. Artinya semua 10 tempat wisata bisa dikelompokkan menjadi 3 rute perjalanan yang masing-masing berisi tempat-tempat yang saling berdekatan. Dari hasil pewarnaan berdasarkan jarak, kita dapat 3 rekomendasi paket wisata seperti ini. Grup 1 atau kelompok 1, Gentala Arashi dan Museum Perjuangan, jaraknya hanya 2,6 km. Keduanya menawarkan wisata sejarah, budaya, dan wisata air. Kelompok 2, Taman Hutan Pinus, Tugu Gerisi Ginjai, Taman Konko, dan Taman Rimba Zoo. Jarak terjauhnya hanya 5,9 km. Dengan rekomendasi ini, wisatawan bisa merencanakan perjalanan lebih efisien, tidak membuang waktu berpindah-pindah ke tempat yang lebih jauh.
Lalu apa manfaatnya dari pendekatan ini? Pertama, manfaatnya adalah membantu wisatawan memilih tempat wisata dengan jenis yang bervariasi dalam satu hari. Kedua, merekomendasikan rute perjalanan yang efisien dari segi jarak. Ketiga, membuktikan bahwa teori graf punya penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang informatika. Dan kedepannya, hasil ini bisa dikembangkan menjadi aplikasi rekomendasi wisata berbasis web atau mobile. Kesimpulannya, melalui penerapan algoritma Welch-Powell, 10 tempat wisata Kota Jambi berhasil dikelompokkan secara efisien. Berdasarkan jenis wisata, diperoleh 6 bilangan kromatik. Berdasarkan jarak, diperoleh 3 bilangan kromatik sebagai 3 rekomendasi rute perjalanan. Ini membuktikan bahwa graf bukan hanya teori tetapi benar-benar bisa menjadi solusi untuk masalah nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.